Terus saya akan lebih melihat secara utuh seperti apa sebenarnya situasi di sekitar lubang raksasa di Aceh Tengah bersama dengan Kepala Desa Pondok Balik, Bapak Reje Aliano. Pak Reje, terima kasih untuk waktunya, Pak. Pak, tadi kita sudah lihat jalan putus. Ini ada jalan yang bisa dilalui masyarakat. Apakah ini jalannya sudah lama atau seperti apa? Ini terima kasih jalan baru yang pemerintah buat, jalan alternatif. Jalan alternatif? Iya. Oke. Dan tadi kita lihat bahwa, mohon maaf, sekali lagi tidak kita harapkan, tetapi lubang raksasa seakan pergerakannya menuju ke jalan ini juga, Pak? Betul, betul sekali. Antara jaraknya dari lubang raksasa ke jalan alternatif yang kami buat seminggu yang lalu, itu sekitar berjarak 50 meter lagi. Tinggal 50 meter? Tinggal 50 meter lagi. Dan itu masih terus bergerak ya, Pak ya? Terus bergerak. Boleh kita lihat, Pak? Oke, kita akan coba lihat ya, saudara ya. Ini jalannya masih berkontur pasir ya, Pak ya? Ya. Yang dipadatkan ya? Dipadatkan. Dan ini masih kebun warga yang tadi disebut ya, Pak ya? Betul, ini kebun warga yang masih panen. Mereka merasa cemas dengan adanya longsoran ini. Untuk lokasi saluran udara tegangan tinggi atau SUTT di sana? Di sana Pak. Boleh kita lebih mendekat, Pak? Silakan. Oke, kita coba lebih mendekat ya. Di area SUTT yang sebelumnya juga menjadi fokus dari PLN untuk kemudian dibenahi, dan sayangnya saat ini sudah tidak ada. Tidak ada, sudah dipindahkan oleh pihak PLN. Karena jaraknya tinggal 5 meter lagi dari tiang titik ini. Tinggal 5 meter lagi? Tinggal 5 meter lagi. Oke. Baik, kita akan coba lebih mendekat ya. Dan ini masih zona merah, tapi saya didampingi oleh Kepala Desa untuk melihat secara lebih utuh ya. Kita akan coba lebih dekat lagi ya untuk melihat mungkin patahan ya atau sisa-sisa dari SUTT yang kemudian sudah tidak ada di sini. Oke. Ini bekasnya ya, Pak ya? Ya, ini. Ada satu video menarik, Pak. Ya. Ketika SUTT tersebut terjatuh, Bapak ada di sini juga? Kebetulan kami di sebelah sana. Di sebelah sana, Pak? Untuk, karena pihak PLN waktu itu untuk warga jangan dekat karena tiang akan kami robohkan sementara. Untuk menghindari itu kami dari di sebelah barat ya. Oke. Dan ini masih ada sisa-sisa tiangnya ya? Sisa-sisa tiang. Oke, mungkin bisa ditunjukkan. Ada 4 ya, yang SUTT yang masih berada di sini. Yang sebelumnya berdiri kokoh, tapi karena lubang raksasa ini sudah tidak bisa lagi digunakan ya, Pak ya? Tapi aliran listrik sudah direlokasi, Pak? Sudah diperbaiki ya? Sudah diperbaiki, alhamdulillah untuk warga, untuk listrik, alhamdulillah sudah aman, sudah terkendali lah. Oke. Ini ya, tiang-tiangnya bisa dilihat 1, 2, 3, 4, dan di depan sana adalah lubang raksasa. Saya akan coba mendekat lagi, saudara, ke bangunan terdekat dari lubang raksasa. Tapi sebelum kita tiba di bangunan tersebut, saya akan tampilkan visual yang menunjukkan bahwa jalan alternatif yang kemudian saat ini digunakan oleh warga hanya berjarak kurang lebih 50 meter ya, Pak? 50 meter. 50 meter dengan lubang raksasa, dan tidak menutup kemungkinan bahwa lubang raksasa tersebut mengarah ke jalan alternatif yang saat ini menjadi satu-satunya akses warga. Dan ini adalah bangunan terdekat ya, Pak ya? Bangunan terdekat warga ini. Dari lubang raksasa kita akan coba lihat, saudara. Aksesnya menuju ke sini, Pak? Iya. Oh, samping ya? Samping rumah warga ini. Ini bangunan apa, Pak? Ini bangunan warga untuk gudang mereka untuk jual beli. Oh, oke. Jual beli Hasil pertanian. hasil pertanian. Oh, dan ini, wah, ini dekat sekali. Nah, ini dia. Oke, dan ini bisa dilihat ya, bangunannya memang sudah kosong ya, Pak? Sudah Sudah dikosongkan? Sudah dikosongkan. Sebelumnya digunakan tapi ya? Sebelumnya digunakan. Oke. Saya akan tunjukkan, itu adalah
air irigasi ya Pak? Drainase. Drainase ya Pak ya? Drainase. Air yang mengalir jatuh ke lubang raksasa, air drainase. Dan bisa dilihat ini sangat dekat sekali dan dipasang garis polisi. Retakan. Ini retakannya nih cukup dekat juga. Retakan yang sangat dekat Retakannya cuma. dengan titik kami berdiri saat ini. Oke. Ini tiang listriknya roboh Pak? Yang di sini satu kemarin dua. Tiang telkom, tiang listrik, Ya. dua. Oke. Ini seperti tertarik ya Pak ya? Ya tertarik. Tapi Karena- yang satunya udah ke bawah. Sudah ke bawah ya? Ya, tertarik. Saya ingin tanyakan, ketika pertama kali lubang ini semakin membesar, Bapak melihat situasi seperti apa Pak? Situasinya memang waktu itu warga resah yang melewati jalan ini. Bahkan mereka melapor kepada kami sebagai kepala desa, Pak itu jalannya udah mau roboh, kan begitu. Tapi ketika retakan itu terjadi, yang menggunakan bangunan ini aman Pak? Atau seperti apa? Kebetulan ini warga, dia bukan warga asli Kampung Pondok Balik yang punya gudang ini. Mereka orang Bener Meriah. Setiap harinya mereka ke sini asal pagi berusaha di sini. Kemudian kita himbau kepada mereka pihak yang punya bangunan ya untuk jangan datang ke sini lagi untuk berusaha, dan kemudian kami suruh untuk dibongkar rumahnya. Dibongkar ya? Dibongkar terus, yang bisa dipakai gitu kan. Oke. Ini lumayan besar dan ini sepertinya tidak akan lama lagi untuk longsor ya Pak? Kalau hujan nanti malam bisa jatuh. Tadi yang kami bahas bersama dengan Bupati juga Pak, bahwa dari lubang raksasa ini tidak jauh ya Pak ya, ke perumahan warga? Ya, untuk yang pertama yang dekat ini sekitar 50-100 meter itu warga yang 50 sampai 100 meter. sampai 100 meter? Yang berdekatan dengan lubang. Masih dihuni Pak? Masih dihuni, itu yang masih dihuni. Karena Oke. kita sudah beri aba-aba kepada warga yang sangat dekat ini. Oke. Ini gubuk Pak? Sudah tidak dipakai juga ya? Ya. Oh ini juga berdekatan sekali Pak. Wah. Bisa dilihat saudara, itu adalah tadi guncangan yang terjadi. Sudah jatuh mungkin ya Pak? Jatuh yang kita tengok tadi jatuh. Oke. Tadi tiang listriknya seolah tertarik ya. Iya. Dan lebih baik kita tidak mendekat ya Pak. Takut ada sesuatu. Oke. Dan ini rumahnya saudara. Saya akan coba Pak Sutino. Ya, pasti. Oke, saya akan coba berbincang dengan penghuni rumah apakah sempat mendengar ataupun merasakan sesuatu ketika lubang raksasa tersebut terbentuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sutino, Pak. Iya, iya. Siap. Dipo Pak dari Kompas TV, Pak. Iya, iya. Pak Sutino, betul pemilik rumah ini ya, Pak ya? Betul, betul. Rumah terdekat dari lubang raksasa. Iya, iya. Saya ingin tanya, Pak, ketika longsoran terjadi, apakah Bapak mungkin melihat atau mendengar sesuatu, Pak? Ya, kalau malam mendengar, kalau pagi cepat melihat itu ke sana. Malam itu mendengarnya seperti apa? Mendengar. Gemuruh gitu. Ada suara gemuruh. Suara longsoran itu dengar kita. Dari jarak 100 meter Kedengar. terdengar. Kedengar. Selain suara gemuruh, ada mungkin getaran, Pak? Ya getaran itu. Getaran juga terasa. Getaran udah getar longsor terus itu. Ketika itu proses longsornya seperti apa yang Bapak lihat? Pokoknya kadang-kadang 3 jam sekali jatuh karena dia jatuh gitu ke bawah. Bapak tinggal sama ibu? Sama ibu sama anak yang di bawah sana tadi kan. Oh. Dekat air besar, begitu banjir mendekati rumah, saya bawa kemari anak. Bapak masih akan bertahan di sini atau Itu seperti belum apa? tahu, pindahnya kemana belum tahu kita ini kan. Ibu, mungkin ada tanggapan, Bu? Ibu akan tetap bertahan di sini atau seperti apa, Bu? Ya, maunya ya bertahan di sini, tapi kayak mana lagi gak dengerin kayak gitu kan. Mau pindah kemana? Tidak ada
tempat lain, Bu? Ya kayak mana ya? Tempat lain di bawah tadi air besar. Air tersebut. Tempat lain ancamannya banjir.